Sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah علمنا وبه سيخنا بسر النبي والنبي بسر سورة الفاتحة إلى حضرة النبي وجميع مسيخنا ومعلمين ووالدنا ومهدنا والمسلمين خصوصا المولى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قطب البداية والنهايات خليفة الله في خزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والقادات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادة في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها وسع عمرنا ورزقنا وأولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنة وقاضي الحاجات قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Masalah zakat kita ambil yang penting untuk saat ini adalah halaman 120. Jadi kena imbah situasi normal kita sambung kitab Syarhus Salikin dari permasalahan bab zakat ya lah. Ini karena kita paling sehari dua loh lagi. Betul libur leh. Esok sekali lagi lah. Nah, betul libur. Jadi hari ini esok sekali lagi libur. Lalu apabila memulainya kita ada diumumkan ya Allah di akun Ratib atas. Ini kita yang membahas yang anggaran terpakai halaman 120 di bawah Faslun fil qabidina liz zakat. Ini suatu pasal pada menyatakan segala orang yang menerima zakat. Jadi yang mustahik tuh nah. Siapa-siapa yang mustahik, arti mustahik itu orang yang berhak menerima zakat. Ini kada dijaga kada Bapak jualah ulun mengambil kesimpulan-kesimpulannya aja supaya sampat waktunya. Jadi kada Bapak kada usah dijaga gitu Bapak. Diperhatikan aja ya kalau kada jadi jaga kitabnya ada Bapak nih. Karena ulun ambil langsung kesimpulan-kesimpulan atau ringkasan supaya tamat satu bab tuh nah. Adapun yang pertama yang berhak menerima zakat. Jadi yang pamulaan sama sekali yang diutamakan itu adalah itu fakir dulu yang paling diutamakan. Nah, fakir itu yaitu orang yang tiada ada baginya harta, biasa harta kadada yang sagan dijual tuh. Amun yang cagan ada yang dijual walaupun hari-hari sakit misalnya tapi yang dijual ada, menicakannya dijual tuh bisa miliaran harganya itu kada fakir narannya. Ini harta yang sagan yang dijual kadada imbah itu pulang tiada kuasa ia berusaha. Nah, berusaha untuk mendapati hasil hari-hari mencukupi itu kada kawa. Artinya gawiannya nintu sarabutan ya kita. Nah, mahadang orang menyuruh hanya bagawi. Bukannya kada bisa bagawi. Pertama memang kadada orang yang menyuruh sidin begawi kemana-mana ya sudah 4 begawi cuma kadada atau ada juga gawiannya juga kada mencukupi. Jadi usaha ada aja cuma hasilnya tadi kada mencukupi. Maka hasil dari orang yang fakir ini dinilai dari misal penghidupan sidin anak 2 misalnya anak berapa kah sehari sama laman tuh dalam seharinya cukup misalnya 100.000 lah dalam sehari sama laman tuh cukup 100.000 bini seikong anak 3 misal cukup 100.000 tuh untuk keperluan sehari baik makan ini itu segala macam.
harusnya 100.000 itu cukup. Tapi kawa sidin memperdapati dalam sehari itu hanya kawa 30.000, 20.000, kurang dari separuh dari 100.000. Maka disebut fakir narannya. Kurang dari separuh keperluan biaya keperluan sidin sehari. Kurang dari separuh dari biaya keperluan sidin sehari, itu disebut fakir. Nah, itu masalah keperluan belain-belain kada sama. Ada yang orang tuh sehari semalamannya untuk anaknya banyak, bininya banyak. Ada yang harus 200.000 misalnya hanya cukup. Ada yang 100.000, ada yang 50. Munnya seikungnya seorangan aja 50.000 cukup Nah, tapi ternyata pemasukannya sehari itu kurang dari separuh dari biaya nilai hidupnya dalam sehari. Nah, jadi ulangilah arti fakir tuh. Kalau kita menilai ya Allah, berusaha tapi penghasilannya kayak itu, atau memang kada kau berusaha juga. Misalnya lumpuh kah, orang kada ada membantu, maka naran orang lumpuh atau yang kada kau berjalannya seadanya berusaha, maka penghasilannya tadi harusnya 100.000 supaya cukup sehari, malah 30.000, kadang 10.000, kadang kada ada. Nah, maka ini disebut fakir narannya. Amun besi aset banyak, besi tanah banyak, itu lain fakir, kau aja dijual. Nah, jadi kriterianya kayak itu. Nah, fakir ini diutamakan benar, prioritas zakat ya. Nah, maka orang-orang fakir ini ada dua. Ada yang memang kada kau lagi sedang berusaha, maka orang kayak ini diberi dana yang sifatnya konsumtif untuk pamakan hari-hari gesiden. Diberi itu bun basnas harusnya mendata tuh, didata bun basnas harusnya didata siapa-siapa orang basnas tiap daerah tuh mendata di daerah Panarong seini. Nah, jadi tiap bulan diberi kayak itu mun sebujurannya tuh, tapi kira-kira bisa kayak itu sudah yang lubannya. Nah, imbahan itu kan ada yang fakir tapi masih produktif. Nah, ini dibantu usahanya, itu pun harusnya didana juga, diketahui ini juga, karena basnasnya kan diangkat oleh pemerintah ya lah. Tujuannya untuk itu diantaranya tuh yang amilnya resmi. Jadi didata orangnya. Jadi fakir itu ada dua sifatnya. Ada yang memang kada kau usaha lagi, itu dibantu per bulan. Kalau di bidang dunia pemerintahan kan dana sosial ya lah, bansos. Nah, kalau basnas itu pun berfungsi kayak itu juga. Nah, itu fakir narannya. Itu pertama. Yang kedua miskin. Nah, ini yang kedua miskin. Tapi sebelum teruskan ke miskin, di sini ada ucapan masalah komentar si Ibnu Hajar tentang fakir. Dan kata si Ibnu Hajar rahimahullahu taala di dalam kitab Tuhfah Jirsidin, bermula fakir itu yaitu orang yang tiada ada baginya usaha yang patut. Nah, kada ada bisi usaha yang layak, lalu hasil kuliahan hari-hari ini tergantung seadanya aja kita, dan tiada ada baginya harta yang mencukupi akan hajatnya daripada pemakan, pakaian dan lain-lainnya. Nah, itu. Jadi kau aja kita menilai ya lo 100.000 harusnya kita tuh biaya kita 100.000, kuliahan 10.000, 20.000, kadang kada ada. Nah, ini yang kasihan tuh parkir narannya. Nah, doa orang-orang nangka ini bilainya berpengetahuan tentang sabar, lalunya kau sabar. Nah, dua orang-orang fakir nangka ini lah yang membuat Allah itu asalnya hendak sarik kerja di sarik, melihat sabarnya orang-orang fakir yang ada di muka bumi. Jadi kalau kita melihat keadaan bumi ini sebenarnya kita penghuninya nih berterima kasih loh orang fakir, karena sebab kesabaran mereka Allah Ta'ala kada terlalu banyak tuh menurunkan musibah. Sebab asalnya bila ada maksiat tuh langsung turun musibah, asalnya hukum asal ada bermaksiat datang musibah, apalagi maksiatnya tuh kerjasama berjamaah aja kita itu langsung turun musibah, sebenarnya bala musibah. Cuma karena ada orang-orang fakir ini diantaranya, lalu musibah itu kerja diturun atau sedikit saja yang turunnya. Nah, itu. Adapun yang kedua miskin. Nah, yaitu orang yang tiada mencukupi akan dia oleh hartanya yang sehari-hari.
Nah, maka miskin ini sedikit tanyaman pada fakir. Miskin ini ibaratnya kecukupannya sehari 100.000. Nah, penghasilannya dalam sehari ini tuh walaupun biaya hidupnya 100.000, biaya hidupnya 100.000, tapi penghasilannya tadi di atas separuh dari kebutuhan sehari-hari. Tapi kadang mencapai juga, tapi separuhnya lebih. Biaya 100.000 cukup sehari nih, kuliahan 70.000, 80.000, mampas sih kita. Atau pas 100.000 kada berlebihan, miskin narnya. Jadi mampas. Bahasa kita sederhananya kuliahan sehari cukup aja segan pemakan hari-hari. Cuma mun sagan menabung kada kawa, sagan batukar-tukar ini itu kada kawa, kecuali begimitan. Nah itu miskin narnya. Lalu di sini dipadahkan oleh Ibnu Hajar, walaupun orang tadi bisi TV di rumah, bahkan bisi kendaraan, yang dianggap sugih, jadi bisa aja itu miskin atau fakir. Karena bisa aja TV itu TV berian orang juga, ya kan? Nah, bisi misalnya kendaraan, bisi pakaian, misalnya segala macam. Jadi yang dinilai itu bukan banyak yang fasilitas yang di rumahnya itu ada. Yang dinilai itu usahanya, kecukupannya untuk hari-hari pemasukannya kayak apa. Itu yang kita menilai fakir atau miskinnya itu. Nah, kalau yang apa yang dia pakai hari-hari itu kada kawa kita menilai. Kada kawa menilai orang tuh fakir atau miskin, lain patukan itu. Nah, tuh yang kedua. Adapun yang ketiga, ini amil. Nah, amil ini ya yang resmi aja kita. Nah, cuma yang di masjid-masjid itu bang masih mulhak, masih kawa dihukumkan amil, masih kawa karena gawiannya nah itu juga. Nah itu apalagi ini tuh berkoordinasi dengan buhan Departemen Agama juga, jadi masih bisa dihukumi amil gitu. Jadi kawa aja berhak dapat juga. Maka amil itu yaitu orang yang disuruh oleh imam, oleh pimpinan, oleh pemerintah untuk mengumpulkan zakat. Nah, dan orang yang memelihara akan zakat tadi supaya terjaga, dan orang yang menyuruh akan dia, dan orang yang menanggung akan dia. Jadi termasuk gawian amil nih menyuruhi orang supaya atau menghimbau supaya bayar zakat, mengumpulkan, menyimpani, mengatur. Nah itu gawian amil narnya. Maka itu karena mendata pulang itu hanya menyalurkan, itu gawian amil. Nah maka amil ini gawiannya kada yang bulan Ramadan aja. Jadi setahunan tuh amil tuh begawi. Yang amil yang resmi dari pemerintah noh. Karena orang berzakat tuh kan kada mesti bulan Ramadan aja berzakat, zakat harta segala macam itu. Nah maka amil yang kayak ini yang termasuk berhak dapat zakat. Berapa sudah? 3 loh kok. Nah 3 sudah lah. Lalu yang keempat, orang yang mu'allifah qulubuhum. Nah, orang yang hatinya tadi dijaga supaya tetap di dalam Islam. Nah, sebagian ulama mengartikan ini orang yang hanya masuk Islam, mu'allaf. Padahal sebenarnya bukan hanya mu'allaf. Mencakup orang yang mu'allifah qulubuhum ini di sini ada 5 golongan, lebih dari itu. Pertama, memang orang yang baru masuk Islam karena imannya masih lemah. Lalu kan biasanya orang masuk Islam itu ganal huasnya aja kita. Lalunya berhak dapat zakat. Untuk apa? Untuk memperlembut hatinya, menjinakkan hatinya. Nah, untuk supaya marakatakan hatinya. Nah itu pertama, orang yang hanyar masuk Islam. Yang kedua, yang termasuk disuruh kita jaga hatinya tadi, bukan hanya mu'alaf aja lah, bukan orang yang masuk Islam, tetapi ada juga orang-orang yang hanyar bertaubat.
orang hanya bertaubat ini masalahnya asalnya nya tuh nyata-nyata jahat, tapi orang ini termasuk tokoh di masyarakat nih tuh, tokoh diikuti. Boleh jadi ini asalnya kafir agamanya, boleh jadi orangnya kada beragama, boleh jadi beragama Islam juga tapi mudah kayak kada beragama. Nah, tapi orang ini tokoh aja kita. Cuma secara etikat orang ini rusak. Lalu inya bertaubat, yang asalnya kada beragama Islam, yang asalnya bujur-bujur beragama. Misalnya nih asal-asal bujur beragama, lalu inya tadi bertaubat, bujur-bujur melaksanakan perintah Allah nih. Nah, maka orang ini, tapi orang ini di sisi lainnya panutan. Maka orang ini pun diberi juga zakat, didekati ya kita dengan zakat tadi, supaya hatinya tadi lunak juga. Nah, sebab bila inya hatinya lunak, mau bagus lawan agama Islam, kan banyak pengikutnya. Maka pengikutnya itu pun mau juga mau umpati. Nah, itu maksudnya. Jadi ini yang nomor 2. Diharap karena inya tuh bagus, lalu yang contoh nak ini nah. Kepala perampok. Nah, gitu tuh sudah lah. Kepala perampok kan ganas loh kan itu. Prajuritnya 100 ikong. Nah, maka kepala perampok ini kada tahu di urusan agama apa orang ini. Lalu nya tobat, berhak dapat zakat karena supaya apa? Supaya melunakkan hatinya. Lalu nya mau bagus, parak lawan orang-orang soleh. Nah, maka melihat keadaan komandannya nangka itu, anak buahnya yang 100 ikong tuh bisa mengumpati jejaknya. Nah, itu. Kenapa? Karenanya yang si kepala perampok tadi merasa didekati, merasa diayumi, merasa dibaiki aja kita. Lalu akhirnya ini jangan-jangannya membawa ilu anak buahnya supaya bagus bertaubat dia masuk Islam juga. Nah, misal atau ibarat sudah Islam juga tapi bujur-bujur mau bertaubat di kita. Karena ini tokohnya. Nah, ini nomor 2 yang termasuk dari mu'allafah qulubuhum dan yang disuruh hatinya dilembutkan. Nah, ada juga yang berhak. Ini yang ketiga lah, orang yang Islam, orang yang sudah Islam tapi muqimnya, berdiamnya di negeri orang yang kafir. Nah, di negeri orang-orang yang di situ ngalih mencari orang Islam. Nah, ini pun kita lihati, berhak dapat zakat juga nya, supaya inya mudah pamakan hari-hari. Sebab bila inya berdiam di padang orang yang kada Islam ini, apabila inya dalam keadaan miskin, hati-hati agamanya. Agama yang Islam ini nah, jangan-jangan kita tergadaikan atau terjual gara-gara yang membantu bubuhan orang yang kafir terus membantu inya. Lalu nya melihat karena yang baik lawannya lain bubuhan orang Islam, akhirnya jatuh hati ke agama orang. Nah, ini yang nomor 3 nih. Jadi misal tadi kan berdiam di kampung yang padang orang-orang kada beragama Islam. Nah, maka kita yang di kampung padang Islam ini memperhatikan juga orang itu. Bubuhan ambil harus mengetahui kayak itu tuh. Dia berhak dapat zakat. Supaya tali silaturahmi menghubungkan antara kita orang-orang Islam dengan orang itu masih berhubungan di kita. Sebab mun dibiarkan ini ada keluhan segala macam ini tuh, tadahulu bubuhan orang yang kada beragama Islam membantu, akhirnya kita bisa tahun perumpat jadi sama nang kayak bubuhan yang membantu itu agamanya segala macamnya. Sebabnya bisa perasaan bang jadinya aku baik ninihana hari-hari yang membantu bubuhannya lain bubuhan kawan orang Islam. Nah, kan ini sedang terjadi loh. Nah, ini padahal ini orang sudah Islam nih. Nah, ini pun berhak dapat zakat. Kadusah kita memandangnya tuh fakir miskin, lihat dulu kayak apa ini situasinya. Nah, jadi yang mu'allab itu ada 5, nah 3 sudah. Yang keempat, orang yang menolakkan kejahatan, orang yang bogat yang hendak melawan raja. Nah, ini orang-orang yang diam di perbatasan. Nang kayak di perbatasan Malaysia ya kalau atau perbatasan cuma perbatasan antar negara nih berdiam di situ. Bisa orangnya dari kalangan tentara misalnya aparat yang berdiam yang jauh perbatasan.
Cuma muninya hendak menjubalah ke negeri orang kawa mudah, sedangkan negeri orang tuh misalnya negeri beban orang kafir. Nah, inya bila salah-salah, bila nyata banyak orang-orang yang negeri orang yang membantuinya, karena bisa nyomot orang sebelah. Nah, ini pun juga disuruh juga berhak juga dapat zakatnya ini, supaya melunakkan hatinya. Nah, itu. Han sampai ke sini kita jarang tahu nih Allah nih. Nah, jadi orang-orang yang misalnya berdiam di perbatasan tuh, nah kalau kita melihat di TV-TV itu ada yang sampai yang beredar duit di kampungnya itu di Indonesia nih, duit negara orang yang beredar di kampungnya, bahkan di halamannya ada tiang bendera yang ada bendera merah putih, malah di rumah bertikap-tikap bendera negara orang, padahal itu orang Indonesia. Kenapa? Ya kurang dia yumi tadi ada sampai bantuan segala macam ke situ, yang malah membantu orang negara luar. Untung negara luar itu agamanya Islam juga, cuma cakannya agamanya kada Islam. Jangan-jangan agama bisa terpindah, bukan hanya kewilayahan yang terpindah. Nah, maka itu berhak juga dapat zakat. Itu terjadi kan di Indonesia ya, kalau yang perbatasan antara Malaysia lawan Indonesia di mana tuh ada tuh. Nah, padahal kampung-kampung Indonesia yang beredar duitnya duit orang Malaysia. Nah, TV Malaysia juga yang siaran langsung di rumahnya itu terjadi tuh. Nah itu, alhamdulillah orang Malaysia orang Islam masih ya, kalau jadi kada sampai agama terpindah, cuma rasa kewarganegaraan aja yang mudah kayak terpindah sudah. Nah itu yang keempat. Nah yang kelima, ini orang yang caka ibarat wayahin ini bertugas kayak debt collector tuh, nah bertugas khusus bila orang kada mau bayar zakat padahalnya sugih aja, ada khusus pasukannya mendatangi. Nah maka pasukan khusus yang menarik yang ibaratnya wani bakal lahir ini dibanyaki dapat zakatnya, sebab bila kada bisa disogoknya kena oleh orang ini tuh, paham lebih ini. Nah itu ini yang kelima, sebabnya berhadapan dengan orang-orang sugih yang kada mau berzakat. Bila jar orang sugih sama zakat tuh nyawa, nah aku bari kan berdiam aja sudah, selesai sudah juga. Nah maka ini pun berhak dapat zakat juga, yang khusus orang yang mengarasi aja kita. Tapi ini atas perintah pemerintah lah, iskanya dari pemerintah ini. Nah itu. Jadi termasuk mu'allab tuh ada, mu'allab tuh artinya bukan hanya orang baru masuk Islam tuh, ada lima golongan di situ. Sama nang kayak orang tuh misalnya hanya tobat, priman misalnya, kita jangan memandang asalnya bersahadat aja sah jadi julung itu. Masalahnya belum sembahyang, belum kawah, itu proses. Julung haji zakat ada Bapak. Kenapa? Untuk melunakkan hatinya tadi. Nah, supaya nya merasa disayangi juga gitu nah. Itu. Kecuali jadinya tuh nyata-nyata belum bertobat, nyata-nyata fasik, maka kita menjulung zakat ke situ, nya kada sembahyang, kada puasa, bertampai, maka sudah kada puasa, minum minuman keras, mabuk pulang siang bulan Ramadan nih. Nah, maka kita memberi zakat ke orang itu hukumnya haram, walaupun sah. Kenapa mati sah? Karena masih bersahadat, itu aja salahnya. Asal Islam aja sah sebenarnya kayak itu, cuma ada yang dihukumi bapahala, ada yang kada. Jadi memang kayak itu. Tapi kalau orang ini sudah bertobat, tapi kita memandang kata ibu bujur sembahyangnya ya kalau, nah, itu kan wajar aja proses. Kada kawa kita memandang orang tuh harus solih dulu hanya menerima, kada. Nah jadi ada berapa sudah yang berhak dapat zakat tuh? Tiga golongan lah. 3 kah 4 kah? 4 leh. Nah yang kelima, ini kada ada lagi menjamin ini mukatab hamba yang mukatab tuh ujar patuanannya nyawa bila kau membayar saini nyawa bebas. Ini kisah bahari yang bisi budak nyawa aja baik hamba itu laki-laki atau perempuan, bila kau membayari saini nah nyawa bebas. Makanya tuh hendak bener bebas ya lah, hendak mandiri seorang kita merdeka, kada jadi budak patuanannya. Nah maka orang ini berhak dapat zakat. Tapi di zaman ini kada dalil tuh. Nyawa bila kau membayar 100 juta bebas. Nah maka mencari duit 100 juta tuh kayak apa?
sedangkan inya masih dalam wilayah budak, hasil usahanya tuh untuk patuanannya, maka membebaskan inya supaya dapat 100 juta tuh jadi duit zakat tuh. Nah ninta. Itu yang kelima. Yang keenam, gharimun, yakni orang yang berhutang karena berbuat taat. Nah, jadi inya berhutang nih tuh talilit hutang, kebanyakan hutang nih talilit hutang, tapi sebabnya berhutang tuh untuk kemaslahatan orang banyak juga, bukan untuk kepentingan pribadinya tuh. Maka ini berhak dapat zakat, membantu melunasi hutangnya. Misal si Din ini misal di masyarakat termasuk tokoh, lalu nya memikirkan bener kampungnya supaya bagus, diulahakannya misalnya ini itu segala macam yang segala kemaslahatan masyarakat nih, tapi karena dananya terbatas, hutang si Din, bahkan sampai talilit hutang si Din. Nah orang nangka ini berhak dapat zakat, walaupun kita melihat si Din tuh mudah kaya orang sugih, padahal banyak hutang si Din tuh. Tapi hutang si Din tuh bukan untuk usaha si Din, nggak ada, untuk usaha untuk kemaslahatan orang banyak di kampung. Di sini lihat jembatan kayu yang biasa aja, ya si Din ini menghadang bantuan pemerintah ngalih bener, lawas bener bang, anunya jauh bang juga di pelosok. Bapak kira si Din bangun duit si Din juga, tapi karenanya kada cukup tahu hutang si Din. Nah bahkan si Din sampai terlilit hutang gara-gara bangun jembatan itu tuh, tapi kan untuk kemaslahatan orang banyak entah. Nah maka si Din pun berhak dapat zakat walaupun si Din haji. Dan itu termasuk orang yang berhak dapat zakat bukan karena gawiannya tadi, karena si Din tahu hutangnya itu, tapi tahu hutangnya karena bermanfaat untuk orang banyak. Itu bisa terjadi nah kayak ini misalnya lah, si Din misalnya kepala yayasan, bangun pesantren, bangun madrasah, ya lah tuntung sudah madrasahnya tuntung, pesantren tuntung, madrasahnya tuntung, tapi si Din tahu hutang banyak. Jadi si Din mau kada ditutungkan, kasihan sekolahan, karena kan kasihan kada sekolah, tapi mau ditutungkan duitnya habis. Nah berhutangnya si Din berhutang lawan anu berhutang, lalu si Din talilit hutang dibayar ya, cuma naranya hutangnya banyak lambat lunas, maka orang ini berhak dapat zakat naranya. Walaupun si Din bisi rumah ganal, tapi rumah itu diganai si Din, kada apa-apa, berhak dapat zakat karena tahu hutang talilit hutang aja kita. Atau bisa juga bukan karena kemaslahatan orang banyak, orang ini ahli ibadah asik beribadah. Nah tapi kau berusaha ini salah juga, ini kada ada penghasilan juga, kada ada mencukupi juga, lalu sin beribadah sambil berusaha. Nah karena anak banyak lalu tahu hutang pemakan, akhirnya banyak hutang tak tahu tuyuk. Nah ini termasuk juga. Nah yang kada boleh dibayarkan hutangnya banyak berhutang, kalah permainan. Nah itu kada termasuk gorim naranya. Gorim lepian seminggu kada boleh ke rumah menghabiskan duit semiliar. Di mana? Di kampung judi. Wih ada kampung judi lo, seminggu habis bermiliaran duit, akhirnya miskin, dia jatuh miskin, bahkan batah hutang. Ini kada berhak dapat zakat karena tahu hutangnya tadi bukan karena kebaikan. Nah itu yang keenam. Yang ketujuh, guzah. Nah guzah ini ya fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah, fisabilillah. Yang ketujuh, ada taliong kan nih? Kadalah ya guzat juga fisabilillah. Fisabilillah ini orang yang berjuang di jalan Allah dalam arti yang khusus lah, bukan yang umum. Kalau yang umumnya ya banyak tuh kena anunya tafsirannya. Cuma ini maksudnya sini yaitu orang yang perang sabil. Nah, ya kalau ada bacanya nah. Yang perang sabil yang tiada masuk di dalam daftar askari.
maka diberi akan dia zakat sekadar belanjanya, dan belanja orangnya wajib atasnya napakah keluarganya. Misalnya kayak inilah, terjadi peperangan antara orang Islam dengan pemberontak misalnya, dengan orang yang hendak menyerang negara Islam nih. Maka orang ini lain tentara. Kalau tentara kan bergaji resmi, tapi masyarakat biasa aja tuh mainnya berjuang membantu tentara. Ini kan digaji oleh pemerintah. Maka ini yang disebut guzah narannya, bisabilillah. Bujur-bujur berjuang di jalan Allah semata-mata mengharap keridhaan Allah. Jadi ujar pemerintah nangka ini nah. Kita sedang perang menghadapi musuh yang hendak menguasai negara kita. Negara kita negara Islam loh. Nah, menghadapi musuhnya musuh orang luar. Nah, tentara kita sedikit, banyak matian sudah. Yang bergaji, yang matian sudah. Siapa yang hendak lillahi ta'ala? Siapa yang hendak karena Allah Ta'ala? Lalu banyak mengangkat tangan masyarakat juga nih kan. Termasuk limbat ya, kalau mengangkat tangan juga aja. Yang jaga-jaga mengangkat tangan. Nah, ini karena yang perangnya kan anak bini banyak di rumah. Kada berusaha lagi, nya berperang aja lagi. Padahalnya kada diberi gaji. Nah, ini yang disebut fisabilillah dalam kitab ini tuh. Ini yang disebut fisabilillah. Jadi jangan diartikan fisabilillah itu yang secara meluas. Ini yang disebut fisabilillah di sini. Jangan diartikan membangun masjid fisabilillah juga aja. Lain itu maksudnya yang fisabilillah yang dalam yang termasuk yang golongan 8 tuh lain itu maksudnya. Sekolah agama fisabilillah juga bujur, fisabilillah juga, cuma lain yang dimaksud dalam yang golongan 8. Yang masuk golongan 8 tuh di sini orang yang perang, lain tentara, kada bergaji, tapi nya jumpat jo perang. Yang perang di medan perang nih. Makanya kada berusaha lagi, maka berhaknya dapat zakat untuk dirinya dan untuk anak bininya di rumah. Nah, sedangkan misalnya Pak orang ini sekolah agama, seorang pesantren, fisabilillah secara umum fisabilillah orang itu berjuang di jalan Allah juga, tapi bukan yang dimaksud yang di asam 8 ini. Makanya sini padahal guzat. Yang ketujuh guzah. Ada di sini menang fisabilillah sini supaya jelas tuh maksud maknanya. Nah, lalu kalau orangnya misalnya pesantren, dilihati munnya miskin, munnya fakir, diberi zakat. Bukan karena inya sekolah pesantrennya kada, karena inya miskin. Nah, itu ada guru agama misalnya ustadz, diberi. Kenapa alasannya? Itu fisabilillah aja. Lain fisabilillah karena sidin miskin, diberi. Jadi kalau nya ustadznya sugih, kada diberi juga, itu kurang tepat, kecuali sidin menyalurkan ke orang, sidin salurkan ke orang ulang. Nah, kada tepat kenapa? Kada aja masuk fisabilillah aja, lain dibaca kitabnya. Nah, fisabilillah itu guzat, orang yang berperang itu. Nah, makanya kalimatnya kan innama itu taksis, kada kawa diartikan secara umum meluas. Innama itu hanya sanya. Nah, maka hati-hati duit zakat jangan sampai diulah membangun masjid. Kasihan orang fakir miskin haknya. Jangan sampai kita balasan itu fisabilillah aja. Nah, buka kitabnya dulu arti fisabilillah di sini apa? Orang-orang yang berperang, yang memang yang berperang mengganti posisi tentara itu nah. Itu. Jadi berhaknya dapat zakat untuk dirinya dan untuk anak buahnya, anak bininya yang ditinggalkan di rumah. Nah, adapun yang ke-8 Ibnu Sabil. Nah, ini ada juga sabilnya. Ibnu Sabil ini tadinya orang yang berjalan musafir, yaitu orang yang hendak musafir ke negeri orang. Nah, tapi syaratnya bukan perjalanan maksiat. Imbahan itu pulang, inya kehabisan ongkos. Kehabisan ongkos di jalan. Mulai ini jarang mah sudah terjadi inilah ya, kalau jarang terjadi yang kayak ini. Cuma ada aja masih juga. Sidin tuh hendak ke suatu daerah, kada berkendaraan, bertaksi. Di kampung seorang kada berumah juga sidin. Rumah menyiwa. Pas ini di Pelangkan di rumah menyiwa. Lalu sidin hendak ke Samarinda merantau. Nah, anak bini ada di rumah dulu di Palangkaraya nih, hendak Samarinda di jalan bataksi ya. Ada yang bawa duit sedikit, cukup aja bang, sekalinya dicupit orang, habis didompet duit di jalan.
lalu ke masjid, bajal duduk di pelatar masjid, paham gak tuh masjid nih? Nyawa datang di mana, ke mana, siapa, bagaimana, kaya apa, jadi tukang masjid, jarang buan masjid nih. Oh berarti ini orang musafir, baju salambar dua lambarannya juga yang nyata duit kededa di jalan, maka kada sampai ke tujuan. Nah maka ini berhak dapat zakat. Kenapa? Karena musafirnya tadi. Dan sidin tujuannya tadi kada maksiat. Nah ini tuh, nah 8 golongan nih lah, 8 golongan orang-orang yang berhak dapat zakat. Mau di antara ke-8 golongan ini secara substansi, secara esensial, fakir miskin. Jadi kalau kita lihat sebenarnya baik orang yang musafir, ya miskin juga ya kalau kita pikir-pikir. Nah, orang yang berperang tadi, ya miskin juga hitungannya kadada ya kalau nya. Nah, cuma seandainya orang ini orang berperang ikutnya masih kaya raya, misal nih, ibarat kada dijulung kada apa-apa. Cuma kenapa sampai dijulung? Karena ada miskinnya nih tuh sebenarnya. Jadi rata-rata sebeberataan ini hitung-hitungannya yang kayak tahu hutang tadi, ya karena kada berduit juga hitungannya ya kalau. Jadi mau dianggap, mau dipikir-pikir secara garis ganalnya batang pokok dari permasalahan yang berhak menerima zakat ini ketidakpunyaan, miskin, fakir itu sebenarnya. Nah, pasal yang kedua adabul khobit. Nah, sedikit penting juga lah. Walaupun kada beratan dibacakan sedikit. Nah, ini suatu pasal pada menyatakan adab orang yang menerima zakat. Yang tadi kan orang yang sugih yang berzakat. Ini adab kita yang menerima zakat. Kitanya pulang yang menerima nih. Kayak apa adabnya? Adab yang pertama, hendaklah ia mengetahui bahwasanya Allah Ta'ala mewajibkan memberi zakat itu kepadanya, supaya jangan hatinya itu sibuk kepada yang lain kecuali hanya kepada Allah, supaya semata-mata hatinya satu jua, yaitu kepada Allah Ta'ala. Karena demikianlah menyuruh oleh Allah Ta'ala akan segala makhluk itu bahwa adalah himmah hatinya, tujuan hati mereka itu satu jua, yaitu hanya kepada Allah. Artinya hanya memikirkan urusan akhirat. Jadi adab orang fakir miskin pertama dulunya biasa keyakinan etikat di hati yang bujur. Kada boleh inya beranggapan gara-gara kemiskinannya inya bisa mati. Kada boleh. Gara-gara kemiskinan kepakirannya inya bisa mati, kada boleh. Karena Allah Ta'ala itu maha adil. Ada jatah inya di harta orang-orang yang berzakat tadi. Nah jadinya kadosa terlalu memikirkan. Nah, itu jangan tapi memikirkan benar kadosa. Itu pertama. Jadi adabnya tetapnya disuruh bisi tujuan hanya mau urus akhiratnya. Jadi tujuan hati ini tuh hanya berhadap kepada Allah aja kita. Tapi ini berlaku kepada siapa aja lah. Nah cuma terutama kepada orang yang fakir miskin tadi. Jangan model kayak siang malam tuh harta jangan pikirkan. Ini narannya termasuk bagian dari belum lagi berisi kayanya hati. Jadi kita tuh disuruh berisi sugih hati aja kita. Walaupun kada sugih harta tapi sugih hati. Nah, orang sudah merasa cukup aja, sudahnya kita memikirkan kada. Jadi adab kita yang fakir, yang miskin, nah di hati itu jangan terlalu memikirkan urusan yang sudah dijamin oleh Allah. Itu maksudnya. Itu adab pertama tuh. Jangan sampai dia isuknya. Anu nih. Dapat juga kau zakat dong haji anu aja. Mikirkan ini tuh. Karena isuk pulang. Nah haji anu tuh belum lagi biasa tahun semalam berapa aku aja. Itu aja dibahasnya hari-hari. Ini tak salah nih ini. Nah kayak itu. Apalagi bisa catatan kayak catatan diari ini tuh. Ini tahun ini haji anu sok catatnya haji anu. Nah itu nih kan salah nih gitu. Jadi walaupun fakir miskin, adab hatinya adalah sugih hati. Nah ini tuh. Memang kalau mamalkan gini bagus benar ya kalau ada bertumburan. Adab yang kedua, orang yang menerima zakat nih setelah hatinya tadi rasa sugih sudah. Jadi kayak inilah supaya hati timbul rasa sugih. Ini triknya, tips namanya, cara aja kita supaya hati kita rasa sugih. Itu kita pikirkan dua macam di diri kita. Pertama, kenikmatan Tuhan yang sudah ada di diri kita, yang kadangkala ditukari dengan duit. Sihat, kadangkala kada ada orang berjual. Kita ini sihat benar, mulai ujung rambut atas sampai ke bawah
sihat. Buktinya sihat, maaflah, pengajungan bener. Sihat tuh ya kalau banyaknya orang yang kada kawa kajong. Berjalan kemana-mana kawa. Banyaknya orang sugih kada kawa berjalan. Nah, melihat tarang aja penjanak masih. Talinga kawa aja mendengar masih bahinak nyaman. Nah, mau kita memikirkan nikmat Tuhan yang ada di diri kita ini, kawa kita lapang dada dan rasa sugih. Itu satu caranya. Jadi yang dipikirkan di awak kita tuh kenikmatan yang nyaman-nyaman yang Tuhan beri sudah ada di diri kita. Nah, supaya hati sugih nih. Imbah tuh yang kedua, lihati orang sakit pada kita. Dilihati itu kasihannya nah aja kita. Sudah nang kayak ini pulang. Nah, nang kayak itu. Jadi kita mau ada perasaan bersyukur lawan Tuhan. Bersyukur lawan Tuhan itu adab hati. Jadi secara garis bahasa sederhananya, adab yang pertama ini orang miskin, orang fakir itu kalau bisa hatinya tadi lapang dada, qanaah aja kita. Itu maksudnya secara garis ganalnya tuh bersifat qanaah. Cukup aja tuh Tuhan memberi. Nah, adab yang kedua bahwa mengucap syukur ia bagi orang yang memberi zakat tadi dan mendoakan ia bagi yang memberi zakat tadi. Nah, itu adab yang kedua, disuruh kita berterima kasih dan mendoakan lawan orang yang memberi zakat orang kita tadi. Amun pian rasa ngalih berucap terima kasih lah segala macam, mendoakan ngalih juga tuh kalau bisa juru kita salah-salah di hati barang. Nah, jadi jangan kita kada berterima kasih. Terima kasih ya kita doakan. Kada bisa mendoakan di hati barang napa doa pian apakah? Kada mesti harus bahasa Arab doa nih tuh. Nah, doakan. Cuma jangan kayak dua orang waih ini. Panjang doanya. Karena ya pulanglah aja. Nah, ujung-ujung kayak itu jangan kayak itu. Itu tamak narannya. Tidak boleh. Karena lagi pulanglah aja. Nah, itu tersalah, itu termasuk tamak, jadi jangan. Jadi kita berterima kasih lawan sidin, doakan lawan sidin. Nah, yang memberi zakat orang kita tadi itu nah doa nih itu kada terbatas wayah yang menerima aja, bisa jadi sembahyang kita mendoakan kayak itu termasuk adab sebenarnya, termasuk adab yang kedua. Sebab dipadahkan di sini sabda Nabi SAW, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Artinya barang siapa tiada syukur akan manusia yang memberi tadi, niscayanya belum dianggap bersyukur akan Allah Ta'ala. Nah itu. Jadi kalau kita belajar sifat 20 paham loh, berterima kasih lawan manusia, tapi kita sudah bersifat 20 paham sampai kepada Allah. Terima kasih kita itu. Dan sunnah dikatanya pada doanya itu, ini doa yang panjang lah, mendoakan orang yang beri zakat kita nih, doanya bagus panjang nih, nah bagus dihafalin nih. Berarti cagar miskin belebasan nih mau tujuh hafalin ini. Kalau bisa kita yang memberi, jangan menghafali doa diberi aja. Ini doanya nah. Tahharallahu qalbaka bi qulubil abrar wa zakka amalaka bi amalil akhyar wa shalla ala ruhika arwahas syuhada. Nah, ini panjang doanya. Cuma kita handap jazakallahu khairan deh kita. Itu handap benar tuh. Jazakallahu khairan wa barakallah. Cuma yang handap bagusnya ini nah. Bagus benar. Karena waktu kita diberi, sedangkan kita membutuhkan, itu ada rasa himung. Nah, rasa himung gembira itu disunat di situ berdoa, karena itu waktu mustajab. Misalnya kayak kita nih kada berduit, kada berbaras, ada orang beri baras, lawan duitnya pulang, himung lo hati dah. Waktu himung itu kita disuruh berdoa lawan Allah Taala, karena waktu itu timingnya mustajab doa. Nah, maka bagus benar doa ini dibaca. Jadi bagus saya gini ditulis ini loh di kertas dihafali. Nah, maka jar Nabi kan dua orang yang sabar karena kemiskinan itu dikabulkan, tapi bukan untuk dirinya, untuk orang yang memberi. Nah, tahharallahu qalbaka fi qulubil abrar wa zakka amalaka fi amalil akhyar wa shalla ala ruhika arwahas syuhada. Artinya mudah-mudahan mensucikan oleh Allah Ta'ala akan hatimu, sehingga hatimu layak bersanding dengan segala hati-hati orang yang abrar, dan mudah-mudahan menambahi oleh Allah Ta'ala akan amalmu, sehingga amalmu layak bersanding dengan orang-orang akhyar, wali-wali Allah nih.
dan mudah-mudahan Allah memberi rahmat kepadamu atas ruhmu sehingga ruhmu termasuk tergolong ruh-ruh orang yang syuhada. Kan luar biasa tuh artinya. Bahasa kitanya nang kayak ini, mudahan pian jadi wali Allah Ta'ala. Maka wali Allah Ta'ala ini amalnya amal orang-orang yang abrar, akhyar. Meninggalnya orang-orang tak kumpul di bubuhan mati syahid. Nah nintoh. Batu lagi pula Nabi bersabda, dan sabda Nabi SAW, man usdiya ilaikum ma'rufa fakafi'uhu fa in lam tastati'u fad'u lahu hatta tarau annakum qad kafa'tumuhu. Artinya barang siapa memberi kepada kamu oleh seseorang kan kebajikan, maka balas akan dia. Orang tuh berbuat baik lawan kita, balas. Jika tiada kuasa kamu membalas kebaikannya, maka doakanlah olehmu baginya. Didoakan. Itu adabnya lah. Gak situ gini lah adabnya. Yang mungkin kau mamalahkan aja ya lah. Pertama, hati tadi bersifat qanaah, bila diberi berterima kasih dan mendoakan. Wallahu a'lam. Kita menjawab pertanyaan lah. Pertanyaan pertama, jika ada keluarga atau siapa saja yang beragama Islam meninggal, lalu kita kadakawa hadir, sejak kapan kita bisa melaksanakan salat gaibnya? Sejak kapan dan sampai kapan? Apakah ada batas waktunya? Terima kasih, ampun maaf, minta ridha, sama-sama aja kita. Sejak kapan? Pertanyaannya sejak kapan kita bisa melaksanakan salat gaibnya? Ya kalau kita memang sudah kadakawa mendatangi karena ada jarak yang jauh ya kalau nah itu bila sidin sudah dikuburkan atau kita kadakawa nyata kadakawa mendatangi juga walaupun belum dikuburkan kita asal sudah dimandiakannya sidin, nah sudah sah salat gaibnya nih tuh. Jadi dikira-kira ya waktunya, oh ini kan mudah aja kita mah isim sudahkah aja kita dimandiakan, misalnya jaraknya jauh nih, orangnya di Indonesia, yang seikungnya mestinya jauh bener, di manakah di Amerika ujung timur kutub selatan sana jauh. Jadi isi bisa ya, sudahkah aja kita dimandiakan? Sudah. Nah sudah sah salat gaibnya tuh, asal sudah dimandiakan. Apalagi sudah dikubur begini ya. Nah itu sampai kapan batasnya salat gaibnya? Nah ini perbedaan ulama dalam masalah ini, banyak perbedaan pendapat lah. Pertama, ingat 3 hari aja. Sebagian kaul ingat 3 hari, ini yang paling jumhur ulama lah, kebanyakan ulama ingat 3 hari aja salat gaibnya tuh. Tapi ada yang lebih luas sampai sebulan. Tapi ada juga sampai memadahkan sampai kira-kira jasad sidin masih belum hancur. Jadi lihatlah ada 4 macam. Nah pertama ingat 3 hari, yang kedua sampai sebulan, pendapat ulama di kitab lah. Yang ketiga sampai badan sidin kira-kira masih belum hancur dikubur. Berapa tuh? Bisa tahunan ya lah. Nah yang keempat salawasan, apabila selama orang yang hendak sembahyang itu masih hidup. Paham lah? Yang hendak sembahyang siapa? Munnya masih hidup silahkan dia. Munnya sudah mati kan sembahyang juga lah salat gaib. Nah selama yang hendak menggawi salat gaib itu masih hidup, masih kawa. Apabila aja selama salawasan abadan, salawasan. Jadi kalau melihat keempat kaul ini kan ada 3 hari, ada sebulan, ada asal masih jasadnya utuh, ada salawasan. Maka kita hendak sembahyang gaib kepada Syekh Abdul Qadir Jilani gini bisa, kepada si Saman gini bisa salat gaib. Kalau kita mengacu kepada apalagi yang pendapat yang terakhir yang keempat tuh, cuma asal jangan para nabi para rasul itu kada boleh. Nah itu tuh jangka waktunya lah.
Jadi sampai kapan sudah dijawab, anggap aja selamanya. Nah itu aja ya lah, boleh kita sahabat. Kenapa sekarang selamanya boleh? Karena ini urusannya kebaikan bang, urusannya ini kebaikan, dan sholat gaib itu dianggap doa. Nah kenapa para nabi para rasul kada boleh? Mereka tuh sudah nyata orang surga, kada boleh kita kayak itu. Ya Allah ampuni dosa Nabi Musa aja kada boleh, dosa seorang yang minta ampuni dosa Nabi Musa. Kan sembahyang kifayah itu kan ada kalimatnya sih, Allahumma hampir lahu warham, ampuni dosanya. Mau kita bertujuan menunjukkan Nabi, nah kayak Nabi itu bersih dosa. Nabi itu kawinnya dua, wajib sunnah. Nah selain Nabi kada masum, selain Nabi mahfuz, bisa aja tergawi dosa. Nah maka Allah maghfirlah warhamhu itu berlaku kepada para wali juga. Tapi kalau para nabi kada berlaku itu. Jadi kalau melihat kaul-kaul yang 4 macam itu, kita ambil yang selamanya aja kan. Ada ngalih lagi, ya Allah. Nah, jadi kawapin hendak salat gaib kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, salat gaib kepada Syekh Saman Al-Madani, salat gaib kepada, nah apalagi tapi Abdul sambil hadiah aja malah, karena terbanyak kewiannya. Cuma jumhurul ulama 3 hari aja, mayoritas ulama lah 3 hari. Tapi ulun 4 yang selamanya aja bang, karena itu urusannya kebaikan bang ya lah. Kalau kebaikan tuh bagus aja kita, kada apa-apa. Kada yang berbatas tuh dalam kebaikan tuh. Mendoakan dia, selagi bisa mendoakan nah artinya situ. Nomor 2, apakah indigo termasuk anugerah? Nah indigo tuh nggak ada paham nang apa. Itu nggak ada aku menjawab indigo tuh lah. Bego apa? Nggak tahu tuh. Cuman kayak ini secara umumnya nah, segala seseorang berisi kelebihan. Lah, likul limriin maziyah. Setiap seseorang berisi kelebihan. Nah sekarang kita melihat kelebihan orang itu apakah anugerah atau tidak. Lihat dirinya bermanfaat bagi dirinya dan orang lain, maka anugerah, itu aja. Kada usah kita menjustifikasi kepada seseorang, oh itu salah, itu kan bagus, anugerahnya udah bagus, itu lanjuran, kan belum tentu. Kita lihati apabila anugerah atau kelebihan yang ada di dirinya tadi bermanfaat bagi orang lain, terutama bagi dirinya, apalagi bagi orang lain, maka itu bagus. Lah, yang jelas asal jangan melanggar syariat Allah Ta'ala aja. Bisi kelebihan kasab, sekalinya salah penggunaan ditujukannya untuk melihat kesalahan orangnya terus, aib orangnya terus. Nah ini pun tak masuk lain anugerah dan istidrat. Nah jadi tergantung orangnya tadi. Bilanya kawa menggunakannya bermanfaat bagi orang lain di dalam jalur syariat, maka itu sudah disebut anugerah. Rajin beribadah tapi ngobrol sama makhluk halus, pakai kalung yang dipercaya. Jika tidak dipakai anaknya bisa sakit karena ditegur makhluk halus. Bikin kopi pahit, kopi manis buat makhluk itu. Lalu kalau salamatan meski ada piduduk, apakah benar buat seorang muslimin? Itukah? Itu tergantung apa aja. Tergantung, kalau lelakian tergantung bagi pelir masing-masing. Kalau lelakian, kalau perempuan tergantung yang kastila. Kan itu bergantung loh tuh. Jadi kalau nyoba ibadah, ngobrol sama makhluk halus itu terserah orang. Nyak bantu siapa aja terserah. Hendak bantu seorang mungkin selama kada ada larangan silahkan. Ya Allah. Jadi memang kita disuruh pang mendikitkan bepandir, sedikit makan, sedikit gurih itu disuruh. Tapi kalau nyak bepandir, asal yang dipandirakannya itu kada gibah, yang kada dilarang oleh Allah Ta'ala, silahkan aja. Siapa yang dipandiri terserah nyawa. Siapa nyawa nak mendiri siapa? Malu halus pandiri silahkan. Karena memang di alam kita semesta ini bukan hanya makhluk syahadahnya yang ada, makhluk halus itu ada juga, alam gaib itu ada juga. Amun inya bepandir makhluk halus haknya kada usah kita menggaduhi orang. Apakah itu syirik? Tergantung. Kalau inya menganggap makhluk halus itu Tuhan, maka syirik kan. Kalau inya menganggap makhluk halus itu makhluk Allah Ta'ala juga, kada syirik namanya. Tergantung orang, tergantung bagi pelihara tadi julun deh. Bila kita lawan makhluk halus misalnya jin misalnya,
Kita anggap jin inilah yang menolong kita, yang membantu kita, bahkan kita anggap kita sembah-sembah jadi Tuhan, itu naranya syirik. Tapi kalau kita menganggap ini sebagai teman biasa atau sebagai makhluk Allah biasa aja, tapi ya bagusnya jangan bakawan bang lah. Artinya kita bakawan yang normal-normal aja tuh. Nah maka itu kada apa-apa. Imbah itu pulang pakai kalung yang dipercaya, kayak pakai apa supaya akan jangan menggeringan ya kita. Itu tradisi orang Bahari, itu boleh-boleh saja, itu bagian dari syariat. Lah, bila kita menganggap kalung inilah yang menjadikan kita sihat, menjadikan anak kita sihat, nah itu maka disebut syirik yang khafi, syirik yang samar naranya. Jadi memakai kalung, manda kopi manis, kopi pahit untuk sesaji. Sebenarnya bukan untuk sesaji itulah. Itu tuh ada sejarahnya kopi pahit itu tuh. Bukan untuk kita salah paham nih tuh. Dikira sagan anu kada. Lawan seandainya kita hendak sagan makhluk halus Jepang, sagan misalnya diandakin gitu, kada apa-apa juga, kita sebenarnya kan berbuat baik nih tuh. Ada masalah juga, cuma yang iyanya nih tuh orang mulah kopi itu sagan kita juga yang minum. Ada acara berselamatan mulah kopi manis. Nah, minum. Kenapa kada habis ya? Pahit bang kita. Yang habis, yang manis habis. Nah itu. Makanya kalau bisa mulah kopi manis itu yang panas-panas itu ya kalau sambil diminum. Nah itu. Jadi itu bagian dari tradisi. Selama kita kada mengetikatkan, kada manuhanakan, maka itu kada apa-apa, kada syirik. Wah, boleh aja. Mesti ada piduduk ya. Piduduk itu sedekah sebenarnya. Jadi harus paham. Piduduk ini itu itu diberiakan nah kayak semalam. Ada gula itu dijulung lawan tukangnya. Tukangnya membawa. Yang mana masih kawa dibawa dipakai. Mungkin talunya tambok jangan dipakai, dibuang jin talunya sudah tambok. Makanya jangan sampai lambat. Piduduk itu kan biasanya ada acara-acara piduduk dijolong misalnya tentang sagan bisnis bersunat, tukang sunatnya membawain tuh. Jadi piduduk tuh jangan disalahartikan, itu tuh sagan orang yang berperan di situ. Ada kan piduduk ya. Misalnya kayak menyembelih sapi yang hari kurban. Ada kan piduduk ya. Itu bagus sebenarnya tradisi ini tuh. Sagan siapa? Sagan penyembelihan boleh. Itu maksudnya kada sagan sesaji lain itu kita aja salah paham. Kopi pahit kopi manis silahkan aja, siapa yang minum, yang hadir tuh yang minum. Itu misalnya ada kalung bang kananakan supaya jangan menggeringan, itu tidak beda seperti obat. Kita minum obat, keyakinan kita siapa yang menyembuhkan? Allah loh. Nah cuma obat itu kan diminum diuntal bersyariat, itu aja. Sama seperti kalung tadi, yang kalung hirang ya. Kalau ini mana ada kalung yang kayak yang larang harga sampai per sejuta. Dan ini kalung presiden coba kalung loh yang anti apa tuh, anti corona aja kalungnya ada loh yang kayak kartu tuh. Nah sama seperti itu, sama ada perbedaan. Jadi jangan dipadahkan orang yang kalung-kalung yang itu bedakan syirik nih. Nah bautas ini bedakan syirik tuh bedakan. Ini betakun nih paling akhi ukti bun akhi ukti betakun nih. Ada bapak lah ya, bagus saja supaya jelas tuh penerangannya. Kalau orang hamil kadang disuruh pakai gelang hitam di tangan, itu bagus syariat. Ada apa-apa? Syariatnya ada yang secara hukum syar'i, ada yang tradisi, kedua-duanya bagus. Walaupun pian secara syar'i, tapi pian itikatkan bahwa misalnya pian secara syar'i pian baca air kursi pian itikatkan bahwa air kursi lah yang menyembuhkan, itu pun syirik juga. Jadi tidak selamanya syar'i ini tuh bujur secara etikat. Kalau etikatnya salah ya salah. Jadi kalau orang hamil kadang pakai gelang hitam, itu bagian dari syariat. Di anak dibatis bagian dari syariat. Melahirkan dikasih bayi mesti ada gunting kecil peniti, itu bagian dari syariat. Hendak dianak silahkan, kada dianak silahkan, kada apa-apa. Apakah termasuk syirik? Ya tergantung bagi pilirnya tadi. Kalau kita mengetikatkan itulah yang menyelamatkan kita, itu disebut syirik. Sama seperti kita minum obat. Bahkan jangan dikira kesyirikan yang samar ini ada di kalangan orang-orang yang seperti ini, yang dianggaplah seperti
yang menggawi tradisi ini nah, bisa saja orang yang katujuh sembahyang sunat hatinya syirik di hati, nya menganggap sembahyangnya lah yang memasukkannya ke dalam surga, itu pun syirik. Hati-hati buat ahli ukhtiyai, rajin benar beribadah 5 waktu di hatinya, inya menganggap keyakinan bahwa yang memasukkan ke dalam surga adalah amal ibadahnya, itu syirik. Jadi syirik itu kada terbatas anaknya di tepi-tepi hutan, di masjid pun bisa ada kesyirikan terjadi. Makanya belajar sifat 20 kita supaya jangan syirik beramal, berikhtiar bersyariat supaya jangan syirik. Maka tasawuf pun memadahkan, syariat dijalankan, hakikat dipasang di hati. Benar kada kalau orang salah nama antar penyakitan atau nakal? Bisa saja terjadi itu bagian dari ikhtiar. Ganti nama itu bagian dari ikhtiar, ternyata bagus. Kan Nabi menyuruh, Nabi sering menggawin ini, namanya diganti Nabi, bisa terjadi. Dan mesti dihitung pula dengan nama ibu bapaknya, itu bagian dari ilmu. Nah makanya banyak ilmu-ilmu wali Allah Ta'ala yang diberi langsung dari Allah, diilhamkan. Makanya dalam Aswajani banyak ilmu-ilmu yang sifatnya langsung dari Tuhan. Nah, kayak menghitung nama selanjutnya itu asal muasal dari Imam Ja'far Shadiq. Ilmu-ilmu hitung-hitung itu ada kayak itu. Nah, kalaunya ketinggian aksaranya aja anaknya bisa melawan orang tuanya. Nah, tapi sebenarnya itu kada menentukan. Kalau anak kita berbakti lawan kita atau melawan lawan kita, itu tergantung kita lawan kuitan kita bahari. Itu. Nah cuma kalau menghitung nama segala macam itu tuh bagian dari syariat aja. Digawe boleh, kada digawe boleh, karena hukumnya kada wajib juga. Cuma kalau masalah nama diganti itu sering Nabi mengerjakan itu waktu zaman Nabi masih hidup. Ada orang narannya kada bagus, ya Nabi jangan ganti aja naran nyawanin aja nah. Itu banyak terjadi tuh. Jadi urusan mengganti nama tuh bukan hal yang bid'ah, sejak zaman Nabi sudah ada. Nah, karena apa? Artinya kada cocok, narannya kada cocok, artinya kada bagus. Sebab nama ini bagian dari doa. Jadi kalau naran misalnya bagus, saya naran Bunguladi narannya. Bunguladi jenaran. Nah kata sarah yang ngol aja. Bagus lah. Kada bagus loh kok. Dikiau ngol. Akhirnya dasar bujur bungol. Naran Bunguladi. Naran bininya Bunga. Naran yang mama nih. Narannya laki Ladi. Kita gabungnya naran aja. Bunga Ladi. Akhirnya karena nya orang suatu suku tertentu nyebet ngatu ngalih yang mudah nyebet ngo, lalu Bunguladi ya naran. Nah kada bagus. Jadi naran tuh yang bagus tadi naran-naran yang bersandar kepada asma Allah, Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdurraub, atau nama-nama Nabi kita. Nah itu bagus. Atau nama-nama para sahabat Nabi, Umar, Utsman, Ali, atau nama-nama orang soleh. Siapa naran? Ahmad Zaini. Siapa naran? Abdul Qadir Jailani, Bebot Jailani juga misalnya kan. Itu tuh naran kampung tuh. Kampung seorang apa? Napa dalam kampung seorang misalnya Panarung, Abdul Qadir Panarungi. Nah, jadi boleh aja nih, itu ada masalah nih tuh mengganti naran. Jadi seluruhnya tadi yang pentak nanti itu bagian dari ikhtiar yang berkembang. Selama kita kada mengetikatkan bahwa itu yang memberi bekas, kada apa-apa, kada syirik lah. Nah itu. Jadi wayah ini ujar Nabi lah. Nabi bahari sudah madahkan yang kutakutkan kepada umatku bukan syirik. Sebab manusia ini sasain bermaju, sasain berpintar. Sain paham yang mana yang dituhanakan, mana yang kada dituhanakan. Yang kau takutkan terhadap umatku itu berebut duit, berebut dunia, itu yang Nabi takutanakan. Nabi kada takutan umat kita ini syirik, kada. Sebab kita ini pintar aja, berpikir aja, berutak aja.
Jadi jangan sampai ada orang yang bercincin, begelang, bakalung, padahal kan syirik. Mujawah ini terlalu naib. Ya kalau naib itu orang bahari nyambat ya penghulu. Jadi barang siapa karena buhan manakah yang memadahkan itu jo yang bersalamatan, yang bakalung atau itu syirik, bercincin segala macam, basal barajah, yang kalung untuk anak yang hirang supaya bagus tuh sebarang syirik. Lah kada syirik nah, kada syirik itu usaha ikhtiar narannya. Nah, itulah. Yang ketiga, apabila kita bisi imdad, apakah amaliyah di imdad itu sudah termasuk dapat ijazahnya? Jadi di imdad itu bagus diamalkan. Itu sudah di ijazahkan secara umum amalkannya. Nah, cuma supaya kita jangan salah, batakun lawan yang ahlinya. Kayak apa tata caranya yang bagusnya. Nah, tapi kalau di situ sudah ada keterangannya, langsung dibaca diamalkan. Kata Bapak, itu sudah umum ya sudah itu. Di imdad itu. Nah, cuma karena kita kada tapi paham di situ memang ada skala prioritas lah, yang mana berdahulu diamalkan ada situ, yang mana jangan dulu ada juga situ. Jadi kita memang kada salah memang betakon non ahlinya juan itu. Nah, itu. Tapi hendak memalakan silahkan ada Bapak. Apakah amaliyah serta wiritan itu harus disertai ijazah? Boleh kada beijazah, ini gawe situ. Setiap kebaikan tuh bagus, gawe aja situ. Jadi secara umum gini aja, nah seluruh kebaikan diijazahkan oleh Nabi sudah untuk menggawe. Apalagi ayo, cuma kenapa kita disuruh beijazah itu supaya jangan salah naham, karena Nabi itu hidup 1400 tahun yang lalu, kita hidup di zaman milenial. Ada tahu, supaya tahu kita kayak tata caranya, lalu kita bertakun dengan guru. Nah, lalu guru menjelaskan nangka ini caranya nang aja, itulah yang disebut ijazah. Guru menjelaskan, kita mendengar, itu disebut proses ijazah sebenarnya. Sidin tadi mendengar dari guru Sidin penjelasannya. Guru Sidin mendengar, nah itu disebut ijazah. Aman guru itu sudah menjelaskan, kita paham, itu sudah beijazah narannya. Secara umum boleh-boleh aja kita mengamalkan walaupun kita kadang mendengar penjelasan dari guru, kada dapat ijazah dari guru, cuma sudah dapat ijazah dari Nabi ya kok langsung. Nah, tapi kita kalau kopinak tak salah gawina ham itu masalahnya. Tapi mun kepian nak yakin bujur aja kada salah cara menggawinya apanya, nah gawi-gawi jai Allah ada Bapak itu. Wallahu alam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.